Pemuritan masa depan adalah pemuritan digital. Digital singkatan dari fisik dan digital, artinya pemuritan yang bertemu rutin secara fisik, ditambah lagi pertemuan rutin secara digital. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemuritan digital ini memiliki daya tembus yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pemuritan fisik saja pada masa sebelumnya. Apa saja daya tembusnya? Izinkan saya untuk menjelaskan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika pemuritan pada masa sebelumnya seringkali sulit dilakukan di antara beberapa kelompok orang, maka kelompok orang yang mengalami kesulitan ini seringkali adalah kelompok orang yang susah keluar secara fisik dari rumah karena hal-hal yang dikerjakannya. Misalnya, saya berada dalam satu gereja di mana ibu-ibu rumah tangga di gereja itu sangat sulit meninggalkan rumahnya karena itu sangat repot. Ada beberapa anak di dalam rumahnya yang dia harus jagain. Dia sulit meninggalkan rumahnya, artinya sulit juga bertemu secara fisik di dalam pemuritan, mengalami kesulitan untuk dimuridkan. Hal yang kedua adalah orang-orang yang mungkin tetap tinggal di rumah, tidak bisa izin keluar rumah karena dia adalah profesinya sebagai asisten rumah tangga. Dan itu terjadi ketika saya melayani di satu gereja di mana ada beberapa asisten rumah tangga di sana. Tidak setiap minggu mereka bisa punya izin keluar untuk bersekutu dan dimuridkan. Dengan pemuritan digital ini, mereka bisa tetap di rumahnya dan tetap bisa dimuridkan. Yang lain lagi adalah jika di dalam rumah ada orang yang sakit, tidak bisa meninggalkan rumahnya atau tidak bisa meninggalkan rumah sakit karena harus ada di atas tempat tidur di ranjang rumah sakit, atau orang yang mengalami cacat fisik, atau yang lanjut usia tidak bisa meninggalkan rumah. Inilah kelompok orang yang seringkali tidak bisa mengalami pemuritan sebagaimana mereka rindukan karena mereka tidak bisa meninggalkan rumah. Pemuritan digital memberikan daya tembus untuk menjangkau orang-orang yang demikian. Komunitas yang kedua adalah komunitas orang-orang yang berada dalam lingkungan yang terbatas. Terbatas dalam hal apa? Misalnya, kita perlu pindah atau berada di lingkungan di mana sangat sedikit orang Kristen. Ketika sangat sedikit orang Kristen di sekitar kita, maka kita akan mengalami kesepian dan susah mengalami pertumbuhan secara rohani karena tidak ada orang-orang yang saling menjaga dan saling mendorong pertumbuhan kita. Kita perlu pemuritan digital. Orang yang berada nun jauh di sana, berada di kota lain, bahkan di negara lain, bisa melayani kita dan menolong kita di dalam kelompok-kelompok pemuritan digital ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam lingkungan seperti ini, pikirkanlah untuk memiliki mentor-mentor pembimbing rohani anggota teman-teman pertumbuhan secara digital ini. Ada lagi orang-orang yang berada dalam sebuah lingkungan, di sana ada lumayan banyak gereja, tetapi kita berada dalam lingkungan gereja yang tidak terlalu memperhatikan pemuritan. Sangat sulit mencari pembimbing rohani di sana dan mentor secara rohani, padahal kita sangat merindukannya. Kita bisa melakukan pemuritan digital ini dengan menghubungi mentor dari jarak jauh. Bahkan ada satu gereja yang mengalami kesulitan pembimbing-pembimbing rohani karena gereja ini berada di kota yang agak kecil. Pembimbing-pembimbing rohani yang sudah semakin dewasa seringkali harus pindah ke kota besar untuk bekerja atau untuk studi. Nah, karena kekurangan pembimbing-pembimbing ini, maka dihubungilah para alumni-alumni ini untuk tetap menjadi pembimbing rohani secara digital untuk orang-orang di gereja asal. Hal-hal yang tadinya sangat sulit kita lakukan, sekarang kita mengalami terobosan, tembusan di dalam hal-hal ini. Orang-orang dalam komunitas yang terbatas, bahkan para pencari kebenaran, orang-orang yang digelisahkan untuk mencari Tuhan, seringkali merasa lebih aman kalau bertemu secara digital dibandingkan dengan bertemu secara fisik saja. Terobosan yang lain adalah untuk komunitas di mana orang-orang yang mau dimuridkan adalah orang-orang yang seringkali melakukan traveling. Mereka mungkin karena dinas luar kota, mereka harus sering bepergian. Dan kalau kita ketemu dengan orang-orang ini seperti ini di gereja, maka akan sulit sekali mengatur jadwal pertemuan pemuritan dengan mereka, sehingga akhirnya mereka tidak bisa masuk dalam satu kelompok pemuritan manapun karena traveling mereka sangat sering dan tidak memungkinkan mereka berada dalam pertemuan rutin. Pertemuan digital ini memungkinkan hal yang tadinya tidak mungkin ini. Ada sekarang pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan jarak jauh.
Dan ada digital nomads yang semakin banyak. Orang yang bisa bekerja dari manapun. Dan orang-orang semacam ini perlu dijangkau dengan model pemuritan digital. Tidak bisa hanya dengan pemuritan fisik saja. Ada juga orang-orang yang studi misalnya. Pada waktu liburan mereka harus pulang ke kampung halamannya. Sehingga tidak bisa bertemu secara rutin. Pemuritan digital memungkinkan kita untuk melakukannya. Ada banyak hal mengembirakan dari perkembangan pemuritan digital ini yang perlu kita mulai tangkap hal-hal strategis di dalamnya dan kita menggunakannya untuk pertumbuhan setiap murid Kristus yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang-orang yang sebelumnya sulit dijangkau dengan model pemuritan yang fisik saja sekarang menjadi dimungkinkan. Selamat melayani.